Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kerinduan kami sebagai gereja, sebagai umat-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi umat yang memberitakan Injil. Tuhan, biarlah kerinduan ini sungguh-sungguh ya Tuhan tertanam di dalam hati dan di dalam hidup kami setiap hari. Sehingga ya Tuhan, ketika kami berada dimanapun, sungguh ya Tuhan, hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Pembawa-pembawa berita Injil, pembawa-pembawa damai sejahtera bagi sekeliling kami, bagi orang-orang yang terdekat dengan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, biarlah firman Tuhan itu meneguhkan kami. Kami sama-sama belajar untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong tundukkan hati dan pikiran kami. Berikan kami hati yang terbuka ya Tuhan untuk menerima firman Tuhan, sehingga sungguh ya Tuhan, ketika kami menerima firman Tuhan itu, kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, Engkau pakai, Engkau layakan, sehingga pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh berkenan di hadapan-Mu. Dan kami rindu ya Tuhan, Engkau lawat setiap kami, sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, firman Tuhan itu tidak menjadi sia-sia, tetapi sungguh ya Tuhan hidup dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur sekali pada pagi hari ini saya bisa membawakan firman Tuhan kepada setiap kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, ya, BPBJ, majelis gitu ya, dan seluruh jemaat yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada KU1 dan KU2 pada hari ini. Saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema, yaitu umat yang mendukung pekerjaan misi, ya. Umat yang mendukung pekerjaan misi yang didasari dalam 3 Yohanes ayat 1, pasal 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Saya sudah memasukkannya juga di layar gitu ya. 3 Yohanes 1 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan memulai ayat ke-5 dan Bapak Ibu ayat ke-6 dan sampai ayat 8 kita bergantian. Ayat ke-5. Saudara-saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan belajar bagian ini secara sederhana seperti itu ya. Kita akan melihat bagaimana harusnya kita itu terlibat atau mengambil bagian di dalam pekerjaan misi sesuai dengan tema kita, yaitu umat yang mendukung pekerjaan misi, saudara. Terus kalau kita berbicara tentang misi gitu ya, maka kita mungkin bertanya, apa itu misi? Apa itu misi? Saudara, misi adalah, itu berasal dari bahasa Latin Bapak Ibu, yaitu missio yang berarti pengutusan. Artinya Allah mengutus dan memberikan tugas kepada gerejanya dan umatnya untuk memberitakan Injil, menyatakan kasih Kristus, dan membawa orang-orang dari segala bangsa menjadi murid Kristus. Ya, secara singkatnya dan sederhananya seperti itu Bapak Ibu. Jadi misi itu adalah pengutusan daripada Allah bagi gereja. Nah, gereja itu siapa saudara? Nah, gereja itu kita tidak berbicara tentang gedung saudara yang saat ini ada di sini, tetapi gereja itu berbicara tentang personal setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus, yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu adalah gereja saudara. Itu adalah gereja. Nah, di dalam konteks Alkitab, misi itu sebenarnya berakal daripada tindakan Allah, ya. Tindakan Allah sendiri yang mengutus Yesus ke dunia. Nah, kita melihat dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 17, dan Yesus mengutus para murid. Saudara, itu berkelanjutan. Oke? Allah mengutus anaknya untuk membawa berita keselamatan bagi umat yang berdosa pada saat itu dan menjadi kepunyaannya.
Dan setelah itu ketika Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus pun juga mengutus para murid. Saudara, kita pun juga sama, kita adalah para murid. Siapa yang bukan murid Yesus di sini, saudara? Saya pikir kita semua adalah murid-murid daripada Kristus Yesus. Dasar Alkitabnya, saudara, kalau kita melihat itu ada di dalam Matius gitu ya, bagaimana Tuhan Yesus itu mengutus para murid, pergilah, ya jadikanlah semua bangsa murid. Kalau lihat dalam Markus 16 ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Kisah para Rasul, saudara, kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Maka saudara, kalau kita melihat di dalam misi ini, dalam pengutusan ini, maka unsur penting dalam misi itu adalah pengutusan oleh Allah. Allah mengutus umatnya untuk menjadi terang dan garam. Ya, ada pemberitaan Injil dan kasih Kristus, saudara. Artinya apa? Misi itu selalu melibatkan penyampaian kabar baik tentang apa? Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Penjangkauan lintas budaya. Saudara, kita tahu fokus misi ini bukan hanya lokal tetapi seluruh dunia. Transformasi holistik, saudara. Hidup secara holistik. Yaitu misi itu tidak hanya menyentuh aspek rohani, tapi juga sosial, ekonomi, dan emosional, saudara. Seperti pelayanan Yesus yang menyembuhkan, mengajar, peduli kepada orang-orang yang miskin gitu ya. Orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang rendahan. Saudara, itu masuk semua di dalam pengutusan atau di dalam misi itu, saudara. Kesimpulannya adalah misi adalah panggilan semua orang percaya untuk menjangkau dunia dengan apa? Dengan Injil. Pertanyaannya adalah, apa kita sudah mengambil bagian di dalam misi yang Tuhan berikan kepada gereja, kepada kita sebagai umat Allah? Apakah kita semua sudah mengambil bagian dalam misi yang Tuhan berikan kepada gereja, kepada umat Allah, kepada setiap kita? Saudara, ini menjadi pertanyaan besar kepada kita. Sudah berapa lama kita menjadi seorang percaya? Sudah berapa lama kita menjadi murid Kristus? Saudara, kita bersyukur ketika Tuhan itu memanggil kita keluar daripada dosa, saudara. Daripada ikatan maut itu. Tetapi kita tidak berhenti sampai di situ. Kita itu juga dipanggil untuk keluar. Nah ini saudara, kita dipanggil untuk keluar. Untuk apa? Memberitakan Injil. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita sudah mengambil bagian di dalam hal itu? Dan menjadi pertanyaan kedua kita adalah mengapa jemaat perlu mendukung pekerjaan misi? Dalam mungkin kita berkata, ya buat apa sih? Buat apa? Saya harus susah-susah. Yang penting saya udah selamat, udah. Itu kan urusan Tuhan. Itu kan urusan orang lain. Ya kan? Saya nggak tahu Bapak Ibu, apakah kita punya perasaan, punya pandangan seperti itu, punya pemikiran yang seperti itu? Saudara yang terkasih, di dalam surat 3 Yohanes yang ditulis tadi itu oleh Rasul Yohanes kepada Gaius, saudara, Gaius itu adalah seorang anggota jemaat yang dikenal karena kesetiaannya mendukung para penginjil, saudara, pada saat itu, para hamba Tuhan pada saat itu. Pada zaman itu, saudara, banyak hamba Tuhan, penginjil-penginjil yang keliling-keliling, gitu ya, untuk memberitakan Injil. Karena ada begitu banyak orang pada saat itu yang belum percaya kepada Tuhan. Kita lihat kalau para rasul juga sama. Rasul Paulus juga bisa pergi kemana-mana, saudara. Sama juga yang di sini, yang diceritakan di sini, ada hamba-hamba Tuhan, para penginjil itu pergi kemana-mana, bisa keluar kota, saudara, daerah-daerah yang jauh, saudara. Tetapi kita melihat di sini bagaimana di dalam nas yang kita baca tadi, Gaius itu adalah seorang yang dikenal setia. Karena kenapa? Dia mendukung orang-orang ini, bahkan dia tidak kenal, saudara. Kalau kita melihat di dalam ayat 5 sampai dalam 8 tadi itu, kita menemukan prinsip Alkitabiah tentang tanggung jawab gereja yang mendukung misi, saudara. Saudara, melalui teladan Gaius kita diajak untuk tidak hanya memahami pentingnya dukungan misi, tetapi juga mengambil bagian aktif dalam perluasan kerajaan Allah. Si Gaius bukan hanya mengerti tentang misi, tetapi dia juga mengerti, saudara, bahkan dia mengambil bagian aktif dalam perluasan kerajaan Allah. Maka yang pertama yang kita pelajari adalah mengapa kita jemaat itu atau mengapa kita harus mendukung pekerjaan misi. Karena yang pertama, saudara, yang kita pelajari bahwa karena gereja itu dipanggil
untuk mendukung misi. Gereja itu dipanggil untuk mendukung misi saudara. Saudara, Yesus sendiri memerintahkan para murid, dan dalam Matius 28 itu saudara, dia katakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Perintah ini bukan hanya untuk individu saja, tetapi bagi gereja, umat Allah secara keseluruhan saudara. Artinya semua kita, perintah ini itu ditujukan kepada setiap kita. Saudara, misi adalah panggilan utama gereja untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Saudara, seringkali gereja, jemaat hanya sibuk dengan apa? Dengan kegiatan yang ada di dalam gereja, dan mereka tidak melihat apa yang menjadi hal yang utama yang Tuhan itu beritakan atau utus kepada setiap kita untuk keluar, untuk mendukung pekerjaan misi itu. Kita hanya sibuk dengan apa? Memikirkan diri kita sendiri. Kita hanya memikirkan yang ada di dalam. Kita tidak pernah memikirkan yang ada di luar sana, saudara. Saudara, itu yang pertama. Karena misi adalah amanat agung dari Kristus. Kenapa kita mendukung misi, saudara? Karena panggilan Tuhan itu bagi gereja untuk mendukung misi. Karena misi adalah amanat agung daripada Kristus sendiri. Yang kedua, saudara, karena dukungan jemaat itu membukakan jalan bagi Injil. Kalau kita melihat di dalam ayat ke-7, saudara, kalau di dalam ayat 7 itu tadi dikatakan, sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, para pekerja misi tidak menerima suatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini menunjukkan integritas pelayanan saudara dan ketergantungan pada penyediaan Allah melalui umatnya. Saudara, dengan demikian dukungan gereja dan jemaat itu menjaga kemurnian kesaksian Injil, saudara. Karena ketika memberitakan Injil itu, siapa yang dapat mendukung? Yaitu jemaat sendiri, sesama anggota tubuh Kristus, saudara. Yang bersama-sama bergandengan tangan untuk memajukan kerajaan Allah. Kalau kita melihat dalam 1 Korintus 9 ayat 14 dikatakan, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka memberitakan Injil harus hidup di dalam pemberitaan Injil itu. Saudara, mereka hidup dengan apa? Mereka hidup melalui apa? Mereka dapat mengerjakan pekerjaan misi itu melalui apa? Di dalam pemberitaan Injil itu sendiri. Maka yang ketiga, saudara, mengapa kita itu harus memberitakan Injil? Karena dipanggil untuk mendukung misi, saudara. Maka yang ketiga itu adalah karena gereja itu adalah perpanjangan tangan Allah di dunia. Saudara, gereja adalah tubuh Kristus dan Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Maka misi gereja seharusnya mencerminkan misi Kristus itu, saudara. Sehingga kalau kita melihat di ayat ke-5 dikatakan, saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya. Nah, ada satu bagian di situ yang menjadi highlight buat kita, saudara. Engkau bertindak sebagai orang percaya. Saudara, kalimat itu saudara menunjukkan bahwa Gaius ini mengerti apa yang menjadi panggilan Tuhan atas dirinya. Karena dia adalah seorang percaya yang mengenal kebenaran dan kehendak Allah dalam hidupnya, saudara. Sehingga Gaius bisa berbuat segala sesuatu bagi orang-orang itu yang sedang menjalankan misi daripada Tuhan. Dia tidak memikirkan lagi dirinya sendiri, tetapi dia bisa melihat orang lain yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan Injil. Karena kenapa? Karena dia dikatakan orang percaya. Saudara, ketika seseorang itu menjadi seorang percaya, saudara, dia mengerti apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Dia mengerti, saudara, bagaimana dia harus bertindak di dalam kebenaran yang Tuhan tetapkan di dalam hidupnya. Saudara, bukan hanya berarti dia mengerti, oh iya pelayanan itu baik, pelayanan itu luas, enggak sebatas itu. Tetapi dia sampai kepada bertindak, saudara. Karena kenapa? Karena dia katakan dia adalah orang percaya. Dan dia bertindak sebagai orang percaya. Saudara, kita harus menjadikan misi itu sebagai prioritas. Bukan program sampingan, saudara. Kita bersyukur, saudara, GKY itu menyadari akan panggilan Tuhan bagi gereja dan jemaat.
Saya kalau kita melihat visi misi gereja GKY itu, saudara ingat, tahu visi misi gereja GKY? Visi misi GKY itu apa? Menjadi gereja yang mulia dan misioner, saudara. Saudara, GKY itu berusaha menangkap panggilan daripada itu untuk menjadi gereja yang mulia dan misioner. Supaya menjalankan yang namanya misi itu, saudara. Maka kalau kita melihat di dalam gereja kita, di dalam naungan GKY, saudara, lembaga misi di dalam lingkungan gereja GKY itu kan ada, saudara tahu namanya PPMT? Saudara mungkin sebagian dari kita ada yang tahu ya, karena pernah ada dulu di Grendeng, saudara, dari jemaat sini ikut PPMT itu, saudara, karena kita pernah adakan kerjasama dengan PPMT, masak-masak seperti itu ya. Saudara, PPMT itu sekarang ada di mana? Ada berbagai di tempat, saudara, ada di pusatnya kalau nggak salah itu, bukan pusatnya, di NTT juga, di situ juga besar seperti itu ya, untuk menjangkau orang-orang di sana, saudara. PPMT ada Gema Kasih Yobel, beberapa bulan yang lalu, saudara, Gema Kasih Yobel itu mereka datang ke Grendeng untuk presentasi. Saudara tahu nggak perkembangan daripada Gema Kasih Yobel itu? Saudara, mereka baru-baru buka sekolah itu di Kalimantan, terus ada 2 lagi, ada 3 yang mereka buka akhir-akhir ini, dan itu sangat besar sekali, dan itu menjangkau orang-orang marginal, saudara. Itu luar biasa. Dan ternyata khususnya di Kalimantan, saudara, itu muridnya itu banyak, dan itu kebanyakan adalah orang-orang yang belum percaya, anak-anak yang belum percaya kepada Kristus. Saudara, itu ladang yang begitu besar yang seharusnya kita bersama-sama bisa kerjakan di dalam gereja kita. Saudara, kita mengambil bagian enggak? Saudara, ketika mereka presentasi, Ibu Pocian itu sebagai pengurus di dalam Kasih Yobel itu, wah luar biasa. Bagaimana GKY itu menjadi berkat, bagaimana GKY itu menjalankan misi Tuhan itu melalui Gema Kasih Yobel, saudara. Sekolahnya besar, sekolahnya bagus, tapi mereka jangkau orang-orang yang sulit untuk dijangkau, saudara. Mereka menjangkau itu. Saudara, kita bersyukur dengan hal itu. Kalau kita melihat ada ST Amanat Agung, itu bagian daripada kita, saudara. Itu jangan dilupakan. Ya, ada contohnya Yayasan Hidup Baru untuk memberikan melayani secara kesehatan gitu ya. Ada Gloriamus, ada IPK untuk penjangkauan di kota, saudara. Dan ada misi-misi yang lain yang diutus secara khusus ke pedalaman, saudara. Ada hamba Tuhan dari kita itu, dari GKY yang diutus secara khusus ke pedalaman. Saudara, kita menangkap enggak panggilan-panggilan seperti itu? Kita menangkap enggak panggilan-panggilan seperti itu? Apa kita mengambil bagian enggak untuk kita itu menjadi perpanjangan tangan Allah melalui saudara-saudara kita, melalui yayasan-yayasan yang ada di gereja kita, bahkan di luar daripada gereja kita, saudara. Kita menangkap enggak panggilan itu dalam hidup kita? Saudara, mungkin kita tidak bisa terlibat secara langsung untuk pergi, untuk menjadi pengurus di dalamnya, saudara. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita terlibat, saudara? Bagaimana cara kita terlibat? Maka yang kedua yang kita pelajari itu adalah menolong dengan tindakan. Saudara, mungkin kita nggak bisa pergi, kita nggak bisa ke pedalaman Kalimantan, saudara. Kita nggak bisa ke NTT, kita nggak bisa kemana-mana, karena kita mungkin sibuk dengan pekerjaan kita. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita harus menolong mereka dengan tindakan. Kalau kita melihat di dalam ayat 6 dikatakan begini. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatan-Mu, jika Engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Saudara, penjelasannya kalau kita melihat di sana, saudara, ada dikatakan Engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka. Terus bagian ini merujuk pada dukungan holistik, saudara. Materi, uang, doa, keramat tamahan, saudara. Saudara, Gayus itu tidak hanya memberi tumpangan kepada orang-orang itu, kepada hamba-hamba Tuhan itu, saudara, kepada penginjil itu, saudara. Tetapi memastikan para penginjil itu bisa melanjutkan pelayanan mereka dengan layak.
Mereka bisa melanjutkan pekerjaan misi itu dengan baik, tanpa dibatasi, tanpa dihambat oleh apa yang mereka perlukan, saudara. Saudara, kalau kita melihat bagian ini, tindakan apa yang bisa kita lakukan? Jelas saudara, Gaius itu bukan hanya dia menerima orang-orang itu, memberikan tumpangan, tetapi dia betul-betul menolong. Ya, ada perbuatan baik yang dia lakukan sehingga para penginjil itu mereka bisa menjalankan perjalanan mereka itu dengan baik, dan itu menjadi kesaksian. Dan itu Yohanes mendengar itu, saudara. Dan dia sangat bersyukur dengan apa yang dilakukan oleh Gaius ini. Saudara, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan, saudara? Apakah kita berdoa enggak kepada yayasan-yayasan misi, kepada orang-orang tentu, kepada orang-orang yang diutus oleh Tuhan, kepada penginjil? Kita berdoa enggak? Supaya apa? Supaya Tuhan menolong mereka. Saudara, itu juga bagian daripada tindakan kita, saudara. Apa kita membawa mereka di dalam doa kita setiap hari? Tidak. Mengingat mereka setiap hari? Tidak. Saudara, kalau kita tidak sampai kepada hal itu, kita masih belum menangkap apa yang menjadi panggilan kita di dalam diri kita sebagai murid Kristus, saudara. Atau mungkin kita contohnya di dalam keterbatasan kita, contohnya ya udahlah, saya berkomitmen Tuhan untuk memberikan persembahan khusus misi. Saya buat celengan. Agak gitu kan, saya isi celengan gitu ya. Setahun, lumayan. Dapat 2 juta, dapat 3 juta, dapat 5 juta, bahkan mungkin lebih, saudara. Lalu saya serahkan kepada gereja. Untuk apa sih? Dipersembahkan kepada misi. Atau mungkin secara khusus kita tahu orang itu. Ada orang yang kita kenal yang ada di ladang misi. Maka kita mengambil bagian. Saya berkomitmen untuk orang ini. Saya berkomitmen untuk apa? Membantu dia. Meringankan bebannya di dalam pelayanan yang ada. Maka saya mengumpulkan apa yang saya punya. Jadi ada doa dan kita juga bertindak. Ya, kita bertindak. Kita bisa memberikan persembahan secara khusus, saudara. Lewat pribadi, lewat lembaga tertentu. Gereja harus memastikan lembaga misi dan misionaris itu tidak kekurangan. Kita harus memastikan itu. Sehingga mereka fokus pada panggilan tanpa terdistraksi oleh urusan finansial, saudara. Saudara, ada satu keluarga, ini cerita saudara ya, yang didukung oleh GKY Citra sebagai induk kami. Itu di Kenya, saudara. Dia adalah orang Korea yang diutus di Kenya, karena di sana memang di tempat terpencil dan perlu ada orang-orang yang menjamah orang-orang itu, saudara. Satu keluarga, suami istri dan 1 anaknya. Istrinya itu adalah seorang guru. Nah, di dalam 7 tahun saya berada di GKY Grandeng, itu ada 2 kali misionari ini datang ke Indonesia dan berkunjung di GKY Citra, dan setelah itu mereka berkunjung di GKY Grandeng, saudara. Karena ketika mereka berkunjung itu mereka selalu bersaksi, memberikan kesaksian apa yang sudah mereka lakukan di dalam pelayanan mereka di sana. Terus sepertinya kita melihat mereka sepertinya baik-baik, sehat. Tetapi sebenarnya mereka punya pergumulan yang sangat luar biasa di dalam perjalanan, di dalam pelayanan misi itu, saudara. Ketika istrinya itu bersaksi, saudara, dia menangis di hadapan jemaat GKY Grandeng pada saat itu. Kenapa dia menangis? Saudara, itu bukan perjalanan, bukan pelayanan yang mudah, saudara. Itu adalah pelayanan yang begitu berat yang mereka alami. Mereka harus meninggalkan kenyamanan mereka. Mereka harus menanggung yang namanya penderitaan di sana, sakit penyakit. Mereka harus menanggung yang namanya itu kekurangan. Anak-anaknya, saudara, anaknya itu dia harus sekolah di sekolah yang kalau kita berbicara orang kota, saudara, mungkin kalau kita katakan itu tidak layak buat dia seperti itu. Itu harus dikorbankan. Mereka harus makan seadanya. Kalau dia menangis karena kenapa? Itu begitu berat. Tetapi satu sisi dia melihat bahwa dia bersuka cita. Dia senang, saudara. Dia menangis karena berat dan dia menangis karena sukacita. Karena kenapa? Dia melihat jiwa-jiwa di sana diselamatkan. Dia melihat orang-orang di sana
mengalami sukacita karena kenapa? Karena kehadiran mereka, saudara. Saudara, itu luar biasa, dan pada akhirnya waktu itu jemaat GKI Greneng itu berkomitmen. Kita tahu mereka datang, kita berkomitmen untuk memberikan persembahan kepada mereka. Saudara, jemaat kita ajak bersama-sama, ayo kita dukung. Walaupun mungkin hanya pas mereka datang, ya udahlah, nggak apa-apa gitu ya. Kalau GKI Citra itu rutin, saudara, mereka bantu keluarga ini. Dan beberapa tahun itu pasti mereka ke sini, ke Indonesia, dan mereka ke GKI Citra untuk apa? Untuk bersaksi di sana. Dan pasti mereka ke GKI Greneng, saudara. Itu sudah 2 kali selama saya 7 tahun, mereka sudah 2 kali datang untuk bersaksi, dan itu menjadi berkat kepada kami. Saudara, kita bisa menangkap enggak? Kita bisa merasakan enggak apa yang mereka alami di dalam perjalanan, di dalam misi itu? Bagaimana mereka memperjuangkan, mereka berjuang untuk apa sih? Untuk mencapai panggilan daripada Tuhan. Saudara, apa menjadi bagian kita? Apa yang menjadi bagian kita? Saudara, kita nggak pergi loh. Kita nggak terlalu sibuk loh mengurus, memikirkan ini bagaimana caranya ya. Apa yang menjadi bagian kita, saudara? Apa kita mengambil komitmen kepada Tuhan, Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan. Lewat uang saya, lewat doa saya, Tuhan. Saya mau dipakai oleh Tuhan. Saya mau mengambil bagian. Saya nggak bisa pergi, Tuhan. Ampuni saya kalau saya nggak bisa pergi, Tuhan. Oke, nggak apa-apa. Apa yang bisa Engkau lakukan? Apa kita seperti Gayus? Orang yang setia. Sebagai orang yang percaya. Dia berkata, Tuhan, ini aku. Saya mau, Tuhan. Mungkin kita tidak seperti Yesaya yang berkata, ketika Tuhan berkata, siapa yang aku utus? Dan Yesaya berkata, Tuhan, ini aku, utus aku. Saudara, mungkin kita tidak bisa menjadi seperti Yesaya. Tapi paling tidak kita menjadi seperti Gayus. Kita bertindak, kita berbuat baik, kita mengambil bagian untuk menolong orang-orang yang berkata, ini aku, Tuhan, utus aku. Dan itu adalah bagian daripada pekerjaan misi daripada Tuhan. Maka yang ketiga yang kita pelajari, ketika kita terlibat dalam mengambil bagian pekerjaan, maka kita itu sebenarnya, saudara, ketika kita mengambil bagian dalam pekerjaan misi itu, saudara, maka kita itu sebenarnya menjadi rekan sekerja di dalam kebenaran. Kita menjadi rekan sekerja di dalam kebenaran untuk melaksanakan misi daripada Tuhan itu. Kalau kita melihat di ayat ke-8, saudara, dikatakan apa? Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Saudara, kata wajib di sana menunjukkan bahwa mendukung misi itu bukan pilihan, saudara. Boleh enggak, boleh tidak. Boleh iya, boleh tidak. Itu bukan pilihan, tetapi kewajiban bagi kita, saudara. Melainkan itu tanggung jawab spiritual kita setiap hari kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena kita dipanggil itu untuk misi. Nggak ada pilihan bagi kita. Ketika kita berkata, saya percaya kepada Tuhan, saya murid Kristus, maka tidak ada pilihan bagi kita, saudara, untuk mendukung misi itu. Nggak ada pilihan. Hanya satu, kita mengambil bagian di dalam misi daripada Tuhan itu. Karena kenapa? Karena sejatinya kita dipanggil untuk misi itu sendiri. Dan dikatakan supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka dalam kebenaran. Saudara, Yohanes itu menekankan kolaborasi ilahi, kerjasama ilahi antara yang diutus sama kita yang mendukung, saudara. Kita berbagi upah kekal dari jiwa-jiwa yang diselamatkan itu, saudara. Terus sebuah buku yang ditulis oleh Bagus Surjantoro 2026, saudara, di dalam bukunya itu Hati Misi. Dia katakan mendukung misi adalah hak istimewa. Karena kita yang tidak layak diizinkan menjadi mitra Allah dalam karyanya. Artinya apa, saudara? Artinya ketika kita itu mengambil bagian di dalam misi itu, saudara, itu adalah hak yang sangat istimewa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Karena sejatinya, saudara, seharusnya
Kita ini adalah orang-orang yang tidak layak. Amin. Kita ini orang yang sebenarnya itu tidak layak mengambil bagian itu, saudara. Tetapi Tuhan itu memberikan kita hak itu, hak istimewa itu untuk kita ambil bagian. Saudara, artinya kalau saya katakan bukan lagi wajib, saudara, tapi itu hak kita. Seharusnya hak itu kita ambil, saudara. Karena itu adalah hal yang istimewa yang Tuhan berikan. Kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengambil bagian di dalam apa? Di dalam pekerjaan misi itu. Dan pada akhirnya kita menjadi rekan sekerja dalam kebenaran. Ada yang diutus, ada yang mendukung, saudara. Kita berbagi upah kekal dari jiwa-jiwa yang diselamatkan itu. Saudara, di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, Tuhan itu menyelamatkan kita. Tuhan itu menangkap setiap kita. Saudara, bukan hanya sekedar kita itu keluar daripada dosa. Ya, tetapi ada tujuan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu apa? Untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan siapkan kepada setiap kita, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi artinya apa? Ketika kita menjadi murid Tuhan, saudara, ada tujuan khusus yang memang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Dan seharusnya tugas itu, panggilan itu kita menghidupinya dalam kehidupan kita setiap hari. Kita menghidupinya di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, saya berdoa, saudara, untuk setiap kita, baik Bapak Ibu dan saya. Kita sama-sama berdoa supaya kerinduan itu, supaya panggilan daripada Tuhan itu kita betul-betul tangkap di dalam hidup kita. Karena kita sadar bahwa kita dipanggil oleh Tuhan bukan hanya untuk selamat saja, tetapi ada tujuan khusus yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Saudara, waktu saya di kampus, saudara, ayat ini pertama sekali diberikan ayat ini kepada kami untuk melihat bagaimana seharusnya kehidupan kita, dan itu dijadikan sebuah lagu, saudara. Ayat ini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup, Dia mau supaya kita hidup, Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dia mau supaya karena kita ini buatan Allah. Nah, itu terakhirnya, saudara. Dan itu kami terus diajar untuk menyanyikan lagu itu supaya apa? Supaya itu menangkap yang namanya panggilan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Saudara, kisah Gayus mengajarkan bahwa dukungan misi adalah ekspresi iman yang hidup. Itu adalah ekspresi iman yang hidup. Saudara, ketika kita memberi, kita tidak hanya mengutus orang lain, tetapi kita ikut menulis sejarah di dalam keselamatan itu. Ketika kita memberi, kita tidak hanya mengutus orang lain supaya orang lain itu mereka bisa menjalankan pekerjaan misi itu. Tetapi kita juga ikut menulis sejarah daripada keselamatan orang-orang itu. Orang-orang yang dijangkau itu, saudara. Maka dengan demikian, saudara, marilah kita menjadi jemaat yang mendukung dengan sepenuh hati pekerjaan misi. Sebab di dalamnya kita menemukan panggilan tertinggi sebagai mitra Allah, sebagai kepanjangan tangan Allah, sehingga Injil itu bisa terlaksana, Injil itu bisa disebarkan, dan orang-orang dimenangkan bagi nama Tuhan. Amin, saudara? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Engkau panggil kami ya Tuhan, menjadi anak-anak-Mu, keluar daripada ikatan dosa itu. Tetapi tidak berhenti sampai di situ ya Tuhan. Engkau punya tujuan yang mulia atas kehidupan kami. Engkau juga memanggil kami untuk keluar, untuk memberitakan Injil, mengambil bagian daripada misi-Mu ya Tuhan.
Tuhan, ini setiap kami. Biarlah kami sungguh sadar ya Tuhan akan keberadaan kami di hadapan-Mu. Biarlah kami sungguh ya Tuhan bisa menangkap apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kami. Menangkap ya Tuhan apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami sungguh-sungguh ya Tuhan mau menjadi mitra Allah. Mau menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyebarkan Injil Tuhan melalui saudara-saudara kami, melalui yayasan yang Tuhan percayakan bagi gereja kami, bagi yayasan yang lain, bahkan bagi orang-orang lainnya Tuhan yang diutus secara khusus menjadi misionaris. Sehingga ya Tuhan, kami pun juga ikut menulis sejarah atas keselamatan itu. Tuhan, berikan kami hati ya Tuhan, untuk mau terlibat dan untuk mengambil bagian di dalam kerajaan Allah. Terima kasih ya Tuhan, tolong jemaat-Mu, tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.